Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Nur Alifah, NIM 20300118060. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman kelompok saya akan menjelaskan tentang perencanaan pembuatan anggaran keuangan pendidikan sekolah. Pada video kali ini, saya berperan sebagai kepala madrasah. Adapun peran kepala madrasah dalam pembuatan anggaran antara lain, yang pertama, perencanaan penggunaan keuangan, yang kedua, pengorganisasian perencanaan keuangan, yang ketiga, pengawasan perencanaan keuangan, dan yang keempat, memberikan persetujuan atau penandatanganan seluruh pemasukan dan pengeluaran keuangan yang ada di sekolah. Sebelumnya, perkenalkan, nama sekolah kami adalah RA Al-Mukhlisin. Tepatnya berada di Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun jumlah siswa di sekolah kami yaitu sebanyak 27 orang siswa, di mana 27 orang siswa ini dibagi menjadi 4 kelas, yaitu kelas A yang terdiri dari 6 orang siswa, kelas B yang terdiri dari 7 orang siswa, kelas C yang terdiri dari 7 orang siswa, dan kelas D yang terdiri dari 7 orang siswa. Adapun untuk guru sendiri, tenaga pendidik yang ada di sekolah kami terdiri dari 5 orang guru, yang masing-masing merupakan guru honorer. Sedangkan untuk sumber dana sendiri, di sekolah kami terdapat 2 sumber dana. Yang pertama, berasal dari bantuan operasional sekolah atau BOS pusat, dan yang kedua, yaitu dari komite madrasah. Komite madrasah ini didapatkan dari pembayaran uang SPP setiap siswa yang dibayarkan setiap bulannya. Selanjutnya, yaitu program atau kegiatan yang akan kami lakukan di madrasah kami beserta dengan jadwal kegiatannya. Ada beberapa program yang akan kami lakukan mengikut kepada 8 standar nasional pendidikan, antara lain, yang pertama, seperti yang bisa kita lihat pada gambar, bahwasanya standar yang pertama yaitu standar isi. Adapun program atau kegiatan yang akan dilakukan di madrasah kami terkait dengan standar isi yaitu 1. Membuat jadwal sosialisasi visi dan misi. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu membuat jadwal penyusunan kurikulum, di mana penanggung jawab kegiatan ini juga adalah kepala madrasah. Selanjutnya standar proses. Adapun kegiatan yang akan kami lakukan terkait dengan standar proses yaitu 1. Melengkapi RPP dan silabus pada tahun pelajaran 2017-2018. Kemudian yang kedua, workshop pembuatan RPP untuk guru tahun pelajaran 2017-2018, dan penanggung jawab kegiatannya juga adalah kepala madrasah. Selanjutnya yaitu standar sarana dan prasarana. Adapun kegiatan yang akan kami lakukan terkait dengan standar sarana dan prasarana antara lain, yang pertama, membangun 1 toilet pada tahun pelajaran 2018-2019 dan membangun 1 toilet pada tahun pelajaran 2019-2020. Adapun penanggung jawab dari kegiatan ini adalah kepala madrasah. Kemudian kegiatan yang kedua yakni pembelian tanaman hias. Penanggung jawab kegiatan ini adalah kepala madrasah. Dan bisa kita lihat pada gambar bahwasanya kegiatan ini rencananya akan dilakukan pada tahun pelajaran 2017-2018, yakni pada semester kedua. Kemudian kegiatan yang selanjutnya yaitu pembelian alat bermain. Adapun alat bermain yang ingin kami adakan di madrasah kami antara lain, yang pertama, mangkok putar. Penanggung jawabnya yaitu kepala madrasah dan rencananya akan dilakukan di tahun pelajaran 2017-2018 pada semester pertama. Kemudian pembelian alat bermain yang kedua yaitu prosotan dan ayunan sepaket, di mana penanggung jawabnya adalah kepala madrasah dan rencananya akan diadakan di tahun pelajaran 2017-2018, yakni di semester kedua. Dan yang terakhir yaitu pembelian jungkit, di mana penanggung jawabnya juga adalah kepala madrasah dan rencananya akan diadakan di tahun pelajaran 2018-2019, yakni di semester pertama. Itulah tadi terkait dengan informasi data dari madrasah kami dan program-program apa saja yang akan dilakukan oleh madrasah kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh narasumber kedua. Saya Kasmirawati dengan NIM 20300118050. Adapun peran saya yakni sebagai tenaga pendidik.
Adapun peran tenaga pendidik dalam pembuatan RKM yakni terdapat pada pembuatan kurikulum, di mana kurikulum memiliki dua sisi yang sama pentingnya, yakni kurikulum sebagai dokumen dan kurikulum sebagai implementasi. Guru di sini berperan pada kurikulum sebagai implementasi, di mana yang pertama yakni implementers, yakni guru berperan untuk mengaplikasikan kurikulum yang sudah ada. Yang kedua, adapters. Peran guru sebagai adapters lebih dari hanya sebagai penyelaras kurikulum dengan karakteristik dan kebutuhan siswanya dan kebutuhan daerah. Yang ketiga, developers. Peran sebagai pengembang kurikulum, guru memiliki kewenangan dalam mendesain sebuah kurikulum. Guru bukan saja dapat menentukan tujuan dan isi pelajarannya yang akan disampaikan, akan tetapi juga dapat menentukan strategi apa yang harus dikembangkan serta bagaimana mengukur keberhasilannya. Muhammad Ihsan Latif dengan NIM 203118065 berperan sebagai bendahara. Adapun peran bendahara dalam pembuatan anggaran yaitu yang pertama, bendahara memiliki tugas penting yaitu membuat rencana anggaran yang disesuaikan dengan pendapatan organisasi tersebut. Selain itu, bendahara harus mencatat kebutuhan agar bisa disesuaikan dengan program kerja yang akan dijalankan. Biasanya penyusunan rencana anggaran ini dilakukan dengan pengurus lainnya. Pembuatan anggaran ini penting sebagai batasan bagi seluruh anggota organisasi mengenai jumlah uang yang bisa dipakai. Nah, yang kedua, menyimpan serta mengeluarkan uang. Tugas kali ini termasuk yang umum diketahui banyak orang. Pastinya bendahara bertugas untuk mengeluarkan uang ketika dibutuhkan. Namun ada beberapa hal yang wajib diperhatikan bendahara saat menjalankan tugasnya ini. Contohnya, harus sesuai dengan program kerja. Pada saat mengeluarkan uang, seorang bendahara wajib bertugas untuk mengecek dengan program kerja yang telah disusun. Seorang bendahara berhak menolak atau menanyakannya kepada ketua atau pihak yang terkait. Yang ketiga, menyusun laporan dan pembukuan bendahara. Wajib mencatat seluruh arus keuangan mulai dari modal, Nah, dari pencatatan ini bisa dijadikan bahkan pertimbangan untuk tahun berikutnya. Yang kemudian sumber dana. Adapun sumber dana yang kami terima di madrasah kami itu berasal dari dua sumber. Sumber pertama dari bos pusat dan yang kedua sumber dari komite sekolah madrasah. Adapun dana dari bos pusat yang masuk adalah 10.800.000. Adapun jumlah siswa madrasah kami yaitu 27 orang siswa dan dana bos yang diterima untuk RA adalah 400.000 per orang. Jadi jumlah total dana bos yang diterima oleh madrasah adalah 10.800.000. Kemudian sumber dana dari komite madrasah yang termasuk di sini adalah SPP. Adapun iuran tersebut sebesar 200.000 per bulan dikalikan dengan 27 orang siswa dan dikali 12 bulan atau dalam artian setahun maka akan mendapatkan 64.800.000. Ya, itulah total yang ada di madrasah kami. Baiklah, saya akan tentang pengeluaran apa saja yang ada di madrasah kami. Yang pertama terkait dengan standar isi atau pengembangan kurikulum atau KTSP.
Adapun iuran program atau kegiatan yang akan dilakukan antara lain, pertama, mensosialisasikan visi dan misi madrasah kepada masyarakat. Adapun rencana biaya yang akan dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan ini yaitu Rp200.000. Dana tersebut kami dapatkan dari sumber dana yaitu BOS Pusat. Kemudian kegiatan yang kedua, membuat jadwal penyusunan kurikulum. Adapun rencana biaya untuk melakukan kegiatan ini yaitu sebesar Rp200.000. Dana tersebut kami dapatkan juga dari sumber dana BOS Pusat. Selanjutnya pengeluaran dana yang kedua terkait dengan standar proses pengembangan proses pembelajaran. Ada pun iuran program atau kegiatan yang akan dilakukan antara lain. Yang pertama, melengkapi RPP dan silabus pada tahun pelajaran 2017 dan 2018. Adapun rencana biaya untuk melakukan kegiatan ini yaitu sebesar Rp200.000 kami dapatkan dari sumber dana BOS Pusat. Kemudian kegiatan yang kedua, workshop RPP pembuatan untuk guru pada semester genap pada tahun pelajaran 2017 dan 2018. Adapun rencana biaya untuk melakukan kegiatan ini sebesar Rp200.000. Dana tersebut kami dapatkan juga dari sumber dana BOS Pusat. Selanjutnya, standar sarana dan prasarana. Adapun uraian program atau kegiatan yang akan dilakukan antara lain, yang pertama, membangun 1 toilet pada tahun 2018 dan 2019 dan membangun 1 toilet pada tahun 2019-2020. Adapun rencana biaya untuk melakukan kegiatan ini yaitu sebesar 10 juta. Dana tersebut kami dapatkan dari sumber BOS Pusat. Dan kegiatan yang kedua yaitu pembelian tanaman hias. Adapun rencana biaya untuk melakukan kegiatan ini yaitu sebesar 2 juta. Dana tersebut kami dapatkan dari sumber komite madrasah. Dan kegiatan yang ketiga yaitu pembelian alat bermain, mangkok putar, prosotan, ayunan, jungkat jangkit. Adapun rencana biaya untuk melakukan kegiatan ini yaitu sebesar 4 juta dana. Dana tersebut kami dapatkan dari sumber komite madrasah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umrah, NIM 20300118049. Saya berperan sebagai komite sekolah. Adapun peran komite sekolah dalam pembuatan anggaran adalah komitmen untuk menjadikan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan nasional memang sudah cukup jelas sebagaimana digariskan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 8 yang menyatakan bahwa masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Selanjutnya, dalam pasal 9 disebutkan bahwa masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya alam penyelenggaraan pendidikan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya tentang pengeluaran yang ada di madrasah kami. Jadi pengeluaran selanjutnya yang ada di madrasah operasional atau rutin ini terdiri dari dua. Yang pertama, belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Yang pertama adalah belanja pegawai. Adapun uraian program atau kegiatan yang termasuk dari belanja pegawai ada dua, yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Adapun belanja langsung yang dimaksudkan dalam hal ini adalah pertama, pembayaran honorarium guru tetap. Adapun rencana biaya yaitu sebanyak Rp1.800.000 yang dimana dana tersebut didapatkan dari sumber dana komite madrasah. Kemudian uraian kegiatan yang kedua yaitu pembayaran honorarium pegawai tidak tetap, di mana kegiatan ini mempunyai
rencana biaya yaitu 30 juta rupiah. Dan dana tersebut diambil juga dari komite madrasah. Selanjutnya yang kedua yaitu belanja barang dan jasa. Adapun uraian kegiatan program dalam belanja barang dan jasa antara lain: yang pertama, pembayaran langganan listrik. Rencana biaya yang akan dikeluarkan yaitu Rp1.200.000. Biaya sumber dana yang digunakan untuk biaya tersebut adalah dari BOS pusat. Kemudian pengeluaran yang kedua terkait belanja barang dan jasa yaitu pembelian habis pakai. Adapun rencana biaya dikeluarkan yaitu sekitar 6 juta rupiah, yang dimana dana tersebut didapatkan juga dari dana BOS pusat. Kemudian yang ketiga terkait belanja barang dan jasa yaitu pembayaran air. Adapun rencana biaya yang dikeluarkan yaitu sekitar Rp1.200.000, di mana dana tersebut didapatkan juga dari dana BOS pusat. Yang keempat yaitu fotokopi untuk ADM dan pembelajaran. Adapun rencana biaya yang dikeluarkan yaitu Rp1.380.000, yang dimana dana tersebut didapatkan juga dari dana BOS pusat. Selanjutnya yang ketiga yaitu belanja modal. Adapun uraian kegiatan atau program dalam belanja modal antara lain yaitu pembelian printer. Rencana biaya yang akan dikeluarkan sekitar Rp1.020.000. Biaya sumber dana yang digunakan untuk biaya tersebut adalah dari dana BOS pusat. Itulah tadi penjelasan dari komite dan bendahara yang ada di madrasah kami terkait dengan sumber dana dan pengeluaran-pengeluaran apa saja yang akan kami keluarkan di madrasah kami sesuai dengan program yang telah dijelaskan sebelumnya. Berdasarkan penjelasan dari kedua narasumber tersebut, maka dapat dilihat bahwa untuk biaya operasional atau rutin, total rencana biaya yang akan dikeluarkan oleh madrasah kami adalah Rp15.800.000. Sedangkan untuk biaya pengembangan dan rutin, total rencana biaya yang akan dikeluarkan adalah Rp48.800.000. Total dana BOS pusat yang masuk di madrasah kami adalah sebesar Rp10.800.000, dan total rencana penggunaan terhadap dana BOS pusat tersebut juga sebesar Rp10.800.000. Artinya, total penerimaan dana BOS pusat di madrasah kami seimbang dengan total rencana penggunaan untuk dana BOS itu sendiri. Kemudian untuk dana komite madrasah, seperti yang bisa kita lihat bahwasanya total dana komite madrasah yang masuk di madrasah kami adalah senilai Rp64.800.000. Sedangkan total penggunaan terhadap dana komite madrasah tersebut juga sebesar Rp64.800.000. Artinya, total pemasukan dana komite madrasah di madrasah kami seimbang dengan total pengeluaran terhadap dana komite madrasah itu sendiri. Selanjutnya, kita melangkah ke rencana kegiatan dan anggaran madrasah atau yang lebih dikenal dengan RKAM, di mana di sini akan ditampilkan presentase program pengembangan yang sesuai dengan 8 standar nasional pendidikan yang ada di madrasah kami. Berdasarkan gambar presentase program pengembangan yang ada di madrasah kami yang mengikut kepada 8 standar nasional pendidikan, maka bisa dilihat pada gambar berikut bahwasanya standar sarana dan prasarana madrasah memiliki presentase yang paling tinggi, yaitu 48%. Kemudian disusul oleh standar pengembangan standar proses dan pengembangan standar pengelolaan dengan presentase sebesar 12%. Yang selanjutnya disusul oleh standar kompetensi lulusan dan pengembangan dan implementasi sistem penilaian dengan presentase sebesar 9%. Dan yang selanjutnya disusul oleh pengembangan standar pembiayaan dengan presentase sebesar 8%, dan yang terakhir standar pengembangan standar isi dengan presentase sebesar 1%. Sedangkan untuk pengembangan standar pendidik dan tenaga kependidikan
di madrasah kami tidak ada pengeluaran.